Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Tahun 2019 bulan Oktober itu Tuhan memberi kejutan. Saya lagi khotbah tiba-tiba mendapat serangan yang saudara tahu penyakit ini memang agak menyusahkan, menyulitkan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu baik dalam hidup saya. Saya juga berterima kasih kesempatan ini. Saya mau pakai untuk berterima kasih kepada Bapak Gembala beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mensupport saya, mendukung saya, mendoakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati semua. Oke, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebetulnya waktu Bapak Gembala bilang sudah siap untuk khotbah, saya sudah utarakan kepada Om David, saya ini Om, percaya dirinya saya ini betul-betul drop karena saya bilang saya bicara saja agak kesulitan ini. Tapi Om dorong saya, ayo bisa, pasti bisa. Dan waktu minggu lalu saya memang tidak beri kepastian kepada Om, saya tidak menyanggupi. Jadi saya bilang saya di rumah tadi saya bilang sama Tante Nonca, saya tidak mengiyakan waktu Om bilang saya khotbah. Cuma saya bilang, kalau Om suruh saya naik ke mimbar nanti, saya terima ini sebagai suara Tuhan untuk saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan lagu pertama, lagu awal dan lagu memasuki firman Tuhan, saya percaya itu adalah peneguhan dari Tuhan. Jadi ketika lagu awal dinyanyikan, saya tahu, oh berarti saya yang khotbah. Saya akan mengajak kita bersama-sama pada malam hari ini, mari kita bahas tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, pasti Dia lakukan seperti yang Dia katakan. Kalau Dia berbicara, Dia berucap, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan hal itu. Apapun keadaan kita, susahkah, sulitkah, sakitkah, menderitakah, saya percaya di dalam kesemuanya itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya selama pengharapan kita di dalam Tuhan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Terima kasih buat kepercayaan yang diberi kepada saya. Saudara, saya tidak pakai das ini karena baju saya ini belum diambil karena teman pendeta yang biasa antar saya lagi keluar kota. Jadi belum sempat ambil baju-baju. Ikat dasi pun saya susah. Puji Tuhan. Saudara yang mungkin baru pertama masuk di sini, yang belum kenal saya, jangan saudara pikir saya ini ustadz ya. Saya ada deal dengan Tuhan, ada perjanjian dengan Tuhan. Saya pikir saudara yang sudah lama di dalam Tuhan tahulah. Kalau kita berjanji atau bernasar maka kita harus menepatinya. Dan percayalah saya masih berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi jenggot ini tidak mempengaruhi saya untuk keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Saya biasanya apa-apa cepat saudara. Sebelum sakit saya ini makan cepat, bicara juga cepat, nyetir mobil cepat, motor pun cepat.
Ketika sakit benar saya harus belajar untuk rem pelan-pelan. Jalan pun jadi pelan sekali sekarang. Bicara pun saya harus atur ritmenya, temponya itu harus dipelan. Kalau tidak bisa salah-salah saya bicara. Oke, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi. Dan kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Biar ayat ini meresap di dalam hati kita, di dalam kerangka pikir kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah khawatir menghadapi apapun di dalam hidup ini. Saudara sudah dapat? Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, Tuhan berkati, silakan doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya saya ingin membawakan renungan firman Tuhan itu tentang mengasihi Tuhan. Tapi 2 hari lalu ayat ini yang Tuhan kasih tema tentang meninggalkan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan ayat-ayat yang indah dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan itu, bagi saya itu begitu nyata hari-hari ini, saudara. Mengasihi Tuhan dan ayat ini tidak pernah meninggalkan kita, itu begitu nyata. Itu menjadi pengalaman saya hari-hari. Saudara, saya melihat bahwa ketika keadaan menjadi sulit, ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, saya merasakan bahwa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup ini. Semakin nyata. Jadi kalau kita rasa berjalan dalam keadaan yang baik, segala sesuatu oke, sehat oke, keuangan oke, keluarga baik, rasa-rasanya itu Tuhan itu tidak begitu nyata. Waktu saya sehat, kuat, jalan pelayanan, saya merasa bahwa Tuhan memang ada. Cuman kehadiran Tuhan yang begitu nyata itu saya rasa-rasanya biasa-biasa saja. Baru ketika saya mengalami hal ini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu begitu nyata. Jadi saya lihat semakin pekat kesukaran di dalam hidup ini, Tuhan itu akan semakin nyata terangnya dalam hidup ini. Jadi tidak salah kalau Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, konsep ini sebetulnya sudah ada dari sejak perjanjian lama. Coba saudara lihat ya. Ini sebetulnya kalau saudara baca ayat yang kelima ini adalah berbicara tentang jaminan Tuhan untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat ini dikatakan yang awal, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi rupanya kalau saudara tarik garis lurus dari dulu sampai sekarang, memang banyak orang meninggalkan Tuhan itu hanya gara-gara masalah-masalah penghidupan. Orang bisa menggadaikan iman itu hanya karena masalah-masalah hidup ini. Uang, ujung-ujungnya uang. Kalau saudara ingat, Yudas itu dia meninggalkan Tuhan karena uang. Makanya ayat 5 ini bilang jangan jadi hamba uang. Kenapa? Karena uang, kalau uang jadi tuan kita, tidak ada lain saingan Tuhan di zaman ini, mamon uang. Kalau zaman perjanjian lama, saingan Tuhan itu adalah berhala, Allah lain. Tapi dalam zaman perjanjian baru ini, hidup sekarang ini, Tuhan bicara
kepada kita, saingan Tuhan yang paling berat itu adalah uang. Kenapa? Karena uang bisa membuat manusia yang tadinya cinta Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Paulus menulis surat kepada Timotius, dia bilang, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika. Lalu saya baca-baca Tesalonika pada zaman Rasul Paulus, itu rupanya itu adalah kota industri, kota pertambangan, tambang seperti Krakatau Steel, tambang tembaga, lalu industri besar ada di sana. Jadi kota-kota memang zaman itu ini Tesalonika ini adalah tempat orang untuk mencari duit, kesenangan, harta dunia. Dan Demas, Alkitab bilang dia tinggalkan Paulus hanya itu. Jadi rupanya dari abad pertama terus bergulir dan semakin nyata orang sekarang semakin memburu uang. Sehingga jam-jam ibadah pun kita terus terang kadang terabaikan. Betul tidak? Tender-tender besar itu terjadi itu pada hari-hari Minggu, saudara. Saya melihat pengusaha-pengusaha di dalam gereja pun, sementara firman Tuhan disampaikan, mereka masih berani terima telepon. Kenapa? Karena ada deal-deal. Saudara bayangkan ya, uang itu menyita waktu kita dengan Tuhan. Terus terang saja. Makanya kalau kita tidak awas, memang berbahaya. Kadang-kadang kita capek cari uang, terus terang doa kita pun, saya tidak jamin saudara bisa bertahan 15 menit ketika pulang kerja berdoa. Makanya saya lihat teman-teman pendeta yang memaksakan diri ambil mobil lalu Grab. Saya banyak bertukar pikiran dengan teman pendeta yang lain. Saya bilang saya meragukan hidup doa mereka. Karena saya tahu saya tidak meng-Grab, saya bawa mobil, macet sudah capek, aduh. Sudah setengah mati untuk berdoa. Apalagi kalau dia buru uang dari pagi sampai malam untuk kejar restoran. Saya ragu dia duduk di hadirat Tuhan. Saya ragu dia membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Makanya tidak heran kalau Tuhan bilang jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena dia bilang karena karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sebetulnya Allah menggaransi kehidupan kita, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu kita butuh makan. Makanya Matius 6 ayat 33. Dia bilang cari dahulu skala prioritas kita itu harus Tuhan. Tidak boleh yang lain. Sehingga janji Alkitab itu berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, saya percaya apapun keperluan, kebutuhan kita pasti Tuhan adakan. Hidup itu biaya hidup itu tidak terlalu mahal, saudara. Saya suka lihat orang posting ini. Biaya gengsi itu yang mahal. Kita makan berapa sih? Ya kan? Kita makan, saya lu sering makan di warteg, saudara. Hampir hari-hari saya makan warteg. Jadi saya tahu 10.000 itu sudah kenyang sekali. Masih tambah lagi setengah. Jadi biaya kebutuhan hidup itu tidak mahal. Kita makan sehari-hari. Cuma hidup itu jadi berat kalau kita ini untuk gengsi. Gengsi itu yang itu yang repot. Saya lihat teman-teman saya karena bergaul dengan banyak teman pendeta, saya lihat. Itu yang mendatangkan kesusahan, saudara. Kenapa? Karena gengsinya.
HP mesti baru, mesti ada mobil, dan lain sebagainya. Teman-teman pendeta saya lihat mereka suka ganti-ganti HP. Saya punya HP ini, saya tidak pernah beli HP saudara. Saya sudah janji hati, saya bilang Tuhan saya tidak akan pernah beli HP. Kalau Tuhan lihat sudah boleh ganti ya ganti. Saya punya HP lu Nokia yang lama itu. Saya tinggal ikat pakai karet karena sudah tercabut. Dia punya huruf sudah hilang. Lalu saya beberapa kali ketemu teman pendeta. Saya tidak sengaja angkat HP karena ada yang telepon. Mereka lihat HP saya. Mereka bilang, "Dobrur, so menghina Tuhan kok mengana." Mereka bilang. Karena HP saya sudah jelek sekali saudara. 2 pendeta yang ngomong sama saya. Ketemu mereka lihat HP saya. Karena memang Nokia sudah jelek, sudah kecabut. Saya tinggal ikat pakai karet dan nomornya hurufnya sudah hilang semua. Saya bilang ini kan cuma alat komunikasi. Saya bilang dan saya tidak keluarkan seperti anak-anak ini taruh di meja 1, 2, 3. Saya jarang terkeluarkan HP. Jadi satu kali saya pergi pelayan di Surabaya, HP saya lupa. Taruh di meja teman sama Tuhan. Istrinya yang bawa, dia bilang, "Michael, nomor HP-mu berapa?" Saya cari, HP saya ketinggalan. Saya bilang, "Sorry HP saya ketinggalan, boleh balik?" Dia bilang, "Ini HP kamu." Lalu karena dia lihat sudah jelek, dia telepon mamanya. Mami punya HP second enggak? Kenapa? Dia bilang ini HP-nya Pastor Michael sudah jelek sekali. Lalu mamanya bilang sudah biar aja nanti mama beliin baru buat Pastor Michael. Jadi saya dibeliin HP saudara. Baru. Lalu dibeli nomor. Dia bilang jangan dihilangkan nomor ini ya. Karena saya suka kirim pulsa. Tiap bulan dia kirim pulsa 100.000. Jadi lumayan saudara bilang. Saya tidak beli HP. Dibeliin dan pulsa dikasih. Jadi memang Tuhan itu tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Amin saudara. Kalau dia berfirman, dia tidak meninggalkan. Kita harus percaya apa yang firman katakan. Saya ingin kita lihat konsepnya ini ada di dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-28 ayat 15. Ini Tuhan mengulangi. Tuhan meneguhkan janjinya kepada Yakub. Coba saudara lihat ayat 15. Jadi jaminan Tuhan tentang aku tidak meninggalkan. Itu Tuhan sudah dengungkan di dalam perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Kepada Yakub. Tuhan bilang begini ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin saudara. Jadi kalau Allah berjanji, dia tidak akan pernah ingkar. Percayalah saudara. Kalau dia berjanji dia memberkati, percaya dia akan memberkati. Kalau dia berjanji dia menolong, percayalah dia menolong pasti. Kalau dia berjanji menyembuhkan, dia pasti menyembuhkan. Kalau dia berjanji dia melepaskan, dia pasti melepaskan. Saudara, ketika saya sakit ini, waktu saya masuk di atas ruang ICU itu saya tidak tahu apa namanya. Saya sendiri saudara. Betul, saya baru rasa begitu Tuhan hadir, begitu nyata mendampingi saya. Kenapa?
Karena waktu itu saya hanya sendiri, saudara. Hanya mesin yang berbunyi, bukan musik. Mesin. Tit, 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 tit. Aduh. Saya punya hati itu. Tapi sebelum saya mengeluh, mengadu, Tuhan sudah bicara terlebih dahulu kepada saya. Itu yang membuat saya tenang. Tuhan bilang, saya begitu nyata Tuhan bicara di hati. Tuhan bilang katanya mau rasa. Memang pernah, saudara. Saudara jangan ketawa. Memang pernah. Saya dengar khotbah pendeta Ishak Cipto, kalau Bapak Ibu sudah suka dengar khotbah. Ini orang dekat sekali dengan Tuhan. Jadi dia kalau istrinya sakit, dia bilang sama istrinya, coba tanya sama Tuhan, sudah mau pulang belum? Ya udah, istrinya tanya, Tuhan sudah mau pulang belum aku? Tuhan bilang belum. Istrinya bilang, katanya Tuhan belum. Nah kalau dia sakit juga, dia tanya sama Tuhan, Tuhan aku sudah mau pulang belum? Tuhan bilang belum, masih ada tugas buat kamu. Jadi kalau Tuhan sudah bicara begitu, sakit separah apapun pasti sembuh. Lalu dia bilang begini, pernah satu kali dia bilang begini, Tuhan aku pengen rasa dong, bagaimana sih kalau rasanya seperti sudah mau mati itu? Ya kayak tarik-tarik nafas terakhir. Dia bilang begitu. Jadi sudah Tuhan izinkan dia alami sakit yang membuat dia setengah mati. Yang narik nafas pun setengah mati. Dia bilang Tuhan cukup. Lalu Tuhan bilang begini, katanya mau rasa. Dia bilang iya Tuhan aku sudah tahu sekarang, sudah cukup. Jangan lama-lama. Menderita Tuhan saya ini. Nah sebetulnya saya tidak minta sama Tuhan seperti itu. Hanya di dalam hati ini, makanya hati-hati saudara dengan hati ini. Hanya terbersit di dalam hati saya waktu itu. Saya juga pengen alam rasa. Itu repot. Saya orangnya suka penasaran begitu. Jadi waktu saya dapat serangan, saya lagi khotbah saudara di BSD. Jadi saudara bayangkan ya, itu seperti Goliat saya hadapi. Karena saya tahu perubahan tubuh saya ini. Mulai sulit bicara. Jadi saya tahu, jadi memang tensi saya waktu itu naik tinggi. Kenapa? Karena saya tegang sebelah, waduh sudah datang nih barang ini. Jadi saya ingat itu. Saya bilang Tuhan, cuman hati saja ini ada keceplos sedikit di hati. Tidak ngomong, saya tidak bilang Tuhan. Tidak ngomong secara verbal begini, Tuhan saya mau rasa dong. Cuma di hati ada kerinduan untuk rasa. Jadi pada saat saya alami itu, pada saat saya sendiri, karena tidak ada orang yang menemani saya waktu itu. Saya sudah mulai, di hati ini sudah mulai mereplay, kenapa seperti ini. Tapi sebelum sempat pikiran banyak bermain di pikiran saya, kata hal-hal yang membuat saya berat. Di hati saya Tuhan bicara begitu. Tuhan bilang katanya mau rasa. Waktu saya dengar suara itu Tuhan ingatkan kembali itu. Saya langsung reda. Saya langsung bilang oke Tuhan. Saya senang saya bisa mengalami ini dengan Tuhan. Dan saya senang saya bisa melewati masa sulit ini dengan Tuhan. Tapi Tuhan tolong jangan lama-lama. Saya bilang sama Tuhan jangan lama-lama. Karena setengah mati saya rasa saudara. Bahkan waktu itu saudara angkat tangan saja ini tidak bisa. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu lagi sehat. Jangan tunggu song leader bilang angkat tangan. Jangan. Akan ada waktunya. Saya tidak berdoa saudara stroke. Jangan. Saudara tahu waktu saya mau angkat tangan sendiri menyembah Tuhan. Tangan kiri ini memang tidak ada tenaga sama sekali. Saya menangis. Saya bilang Tuhan beri aku kekuatan hanya untuk mengangkat tangan ini menyembah Tuhan. Tetap tidak bisa.
Saya menyadari itu. Makanya saya bilang kalau kita sehat saudara, pergunakan kesehatan untuk melayani Tuhan. Jadi saya rasa saudara, oh begini tuh rasanya. Saya tahu rasanya sulit kayak orang mau mati itu. Saya waktu kena serangan saudara, saya mau tarik nafas, saya mau bicara, saya mesti berdiam diri dulu. Mesti kumpul tenaga. Karena sulit sekali untuk bicara. Saudara bilang, masa sih sulit? Iya. Tenaga itu seperti meninggalkan tubuh ini. Betul saudara. Saya untuk bicara pun, saya bilang Tuhan kenapa begini. Habis. Dan saudara tahu, untuk narik nafas pun, saya berpikir inikah kalau orang sudah mau mati, tarik nafas terakhir. Untuk narik nafas saja saya setengah mati saudara. Hampir gak bisa. Karena saya sudah rasa begitu, saya panggil teman saya pendeta Sony yang ada. Saya bilang, Son maju. Sudah susah ngomong saya. Tapi saya masih bisa pergi ke tempat duduk saya main musik. Pada saat saya duduk di tempat main musik, saya hilang kekuatan sama sekali. Langsung terkulai lemas. Nggak bisa buat apa-apa. Pada saat dia angkat lagu, saya mau main musik. Aduh, tangan kiri ini sudah nggak bisa buat apa-apa. Saya bilang, aduh sudah kena ini. Dan waktu itu saudara, saya mau dibawa ke rumah sakit. Tante Noce bilang, bawa ke rumah sakit. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak mau. Nggak mau terus terang saudara. Aduh saya bilang, Tuhan saya ngomong. Aku malu loh Tuhan. Betul malu saya. Saya bilang Tuhan malu aku. Kenapa? Karena saya lagi khotbah tentang Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Tiba-tiba saya alami begini. Saya bilang Tuhan aku malu. Cuman ya itu saya merenung kembali. Memang setiap kita ini harus mengalami fase yang sulit di dalam hidup. Tidak ada manusia yang tidak melewati fase ini. Tidak ada. Hamba Tuhan sekalipun dia harus melewati fase ini. Titik terendah di dalam hidup. Sehingga apa? Kita bisa menyadari bahwa apa yang Alkitab katakan iya dan amin. Kalau Tuhan berkata aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara itu akan menjadi nyata betul ayat Alkitab itu. Saya baru rasakan Tuhan begitu nyata ketika saya sakit saudara. Dan saya tidak marah dengan Tuhan saudara. Saya bilang tidak mungkin cuma penyakit begini lantas membuat saya kecewa dengan Tuhan. Tidak mungkin. Justru saudara penyakit ini membuat saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Memang jatuh bangunnya memang ada saudara. Saya bilang oh Tuhan saya ini sudah gunakan semua iman yang ada padaku. Waktu perpisahan tahun, Tante Nonjo sekeluarga datang di tempat ini. Mereka ajak saya. Cuman saya enggak mau. Karena saya punya kebiasaan. Tiap tahun itu, dari jam 11 sampai jam 1 itu saya melewatkan waktu berdua dengan Tuhan. Setiap tahun. Jadi waktu mulai dari jam 11 saya ke jam 1 itu. Saya terus terang bergumul mati-matian dengan Tuhan. Habis-habisan. Saya gunakan seluruh iman yang saya miliki. Saya bilang Tuhan tolong buat mujizat. Saya bilang oke lah. Tuhan saya mengalami hal ini. Tidak masalah. Tapi saya bilang saya ingin menjadi pengalaman saya di tahun 2019. Saya ingin memasuki tahun 2020 dengan sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan. Cuma tetap saudara, tidak bisa. Tetap proses hidup itu harus dijalani.
Jadi saya berserah sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan memang menghendaki saya lewati proses ini, oke. Dan itu membuat saya semakin banyak tenggelamkan diri di hadirat Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya agak lemah betul ini Tuhan. Bahkan kadang-kadang untuk berdoa pun minta mujizat saya sudah tidak mau. Tapi saya mau kasih tahu saudara satu hal ya. Kalau saudara masuk fase hidup kesulitan yang berat, saudara berdoa dan Tuhan seolah-olah berdiam diri. Seolah-olah Tuhan tidak respon saudara. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara terus bangun hubungan dengan Tuhan. Nanti saudara akan melihat pergeseran terjadi. Saya awal-awal saya ngotot dengan Tuhan. Tuhan buat mujizat. Tapi Tuhan tidak buat mujizat. Tapi satu hal saya tahu, dia tidak pernah meninggalkan saya. Terus saya berdoa. Lama-lama saudara tahu, fokus saya bukan kepada mujizat lagi, tetapi kepada relasi saya dengan Tuhan. Mujizat itu sudah bukan prioritas lagi bagi saya. Tapi saya punya hati dengan hati Tuhan itu. Itu saya, Tuhan luar biasa. Jadi dalam kesulitan begini pun, saya mau bilang kecewa dengan Tuhan tidak mungkin. Saya tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Makanya saya mau khotbah tentang mengasihi Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan ubah. Sampaikan ini. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Karena saya rasa terus hari berhari. Makanya saya bilang Tuhan, aku ingin tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kalau dulu saya bilang Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bisa bilang gombal kamu. Saya ngobrol dengan teman pendeta. Saya bilang, saya mau tanya jujur sama kamu. Sebagai hamba Tuhan, pernah tidak kamu satu hari kamu lewatkan tanpa kamu ngomong, Tuhan I love you? Dan dia jawab, oh iya Kak. Pernah, bukan pernah, sering. Dia lewatkan satu hari tanpa bicara, aku mengasihi engkau Tuhan. Saya jadi kaget sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Saya bilang, bos, kalau kamu hamba Tuhan, kamu lewati satu hari tanpa kamu bilang aku mengasihi engkau Tuhan. Saya jadi meragukan hubungan kamu dengan Tuhan. Saya bilang, cintamu kepada Tuhan itu saya jadi ragu sekali. Saya jadi ragu hubunganmu dengan Tuhan itu dekat atau tidak. Kenapa? Mana bisa kamu lewatkan satu hari tanpa kamu bilang Tuhan aku mengasihimu. Saya bilang terus terang, saya ini selama banyak tahun tidak pernah satu hari pun saya lewatkan tanpa saya bilang Tuhan aku mengasihi engkau. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang natural. Karena saya membiasakan diri membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Saya selalu bicara dengan Tuhan. Makanya tidak mungkin saya lewatkan satu hari tanpa saya bilang Tuhan I love you. Tapi saya bilang mungkin dulu. Kalau saya bilang I love you sama Tuhan. Mungkin Tuhan bilang gombal kamu. Kenapa? Karena tidak nyata di dalam perbuatanmu. Jadi saudara, kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, belum tentu. Kasih itu selalu menuntut pembuktian. Betul tidak saudara?
Kasih itu selalu menuntut pembuktian. Tidak mungkin saudara bilang I love you kepada seseorang, tapi saudara tidak bisa meluangkan waktu dengan orang itu. Betul tidak saudara? Tidak mungkin saudara. Makanya saya bilang, you kalau ngomong I love you dengan Tuhan, saya takut Tuhan bilang gombal kamu. Saya bilang saya juga dulu ragu, meskipun saya sama Tuhan, melayani Tuhan. Saya ragu apa Tuhan bisa ketika saya ngomong I love you. Saya juga ragu apa Tuhan bilang I love you too. Tuhan jawab. Tapi saya bercanda sama dia. Tapi sebetulnya itu sungguh-sungguh. Saya bilang bos sekarang. Kalau saya bilang I love you sama Tuhan. Saya bilang saya bisa dengar Tuhan bilang I love you too. Saya bilang sama dia. Kenapa? Tuhan minta pembuktian. Kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan saat senang saja. Bukan saat kita diberkati saja, bukan saudara. Tuhan itu dia bilang aku mengasihi engkau, Tuhan beri. Yesus itu pembuktian. Amin saudara. Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, pembuktiannya apa? Apa cuma waktu saudara diberkati? Apa cuma waktu saudara sehat? Bagaimana kalau Tuhan izinkan saudara mengalami kekurangan? Semua harta yang saudara miliki Tuhan izinkan diambil. Seperti Ayub. Masih bisa saudara bilang aku mengasihi engkau Tuhan. Masih bisa? Itu sarana pembuktian saudara. Oke lah saudara kuat ketika harta saudara diambil. Tapi bagaimana kalau Tuhan izinkan sakit menghantam hidup kita? Masih bisa saudara bilang Tuhan aku mengasihi engkau. Ketika saudara tidak berdaya sama sekali, masih bisa bilang aku mengasihi Tuhan. Tuhan minta pembuktian. Itu sebabnya saudara saya bilang penderitaan, kesukaran, kesulitan ini itu saudara jangan pernah beranjak di kaki Tuhan. Jangan. Terus nanti saudara akan lihat akan terjadi pergeseran. Tadinya saudara ngontot minta mujizat. Nanti mujizat itu tidak menjadi tujuan lagi saudara. Saya mengalaminya soalnya. Saya berdoa minta mujizat, tapi Tuhan diam. Tuhan tidak jawab. Kalau saudara bilang saya tidak beriman, waduh. Kerjaan saya hari-hari cuma baca Alkitab, berdoa. Merenungkan Tuhan. Saya pembacaan Alkitab sekarang sampai Lukas. Baca Markus. Segala sesuatu yang ada dalam Alkitab. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Saya punya tangan kiri ini susah bergerak. Saya ulurkan dengan iman. Tetap tidak bisa sekuat ini. Masih. Tapi saya sudah tidak ngotot sekarang. Sekarang kalau saya berdoa, saya tidak minta mujizat. Meskipun kadang-kadang saya bilang Tuhan, kasih sembuh cepat saya punya tangan. Saya pengen main musik lagi Tuhan. Itu saja. Tidak lain. Cuman saya sudah tidak ngotot. Sudah bukan itu prioritas saya. Saya ingin membangun kedekatan dengan Tuhan. Saya ingin menyentuh hati Tuhan dengan hati saya. Makanya saya berdoa dan itu membuat semakin hari saya ini saya semakin rasa bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan saya. Saya mengalami realita dari ayat ini. Aku tidak membiarkan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Amin saudara. Saudara, orang dekat bisa meninggalkan kita. Istri bisa meninggalkan suami. Suami bisa meninggalkan istri. Orang tua bisa meninggalkan anak. Sebaliknya anak bisa meninggalkan orang tua.
sahabat yang paling dekat bisa tinggalkan saudara ketika saudara tidak berdaya. Tetapi Tuhan dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Memang benar saya alami. Saudara saat sendiri itu tidak ada orang di samping saya. Karena tidak bisa masuk. Makanya saya bilang kehadiran manusia itu sangat terbatas saudara. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja dia selalu akan ada untuk kita. Maka saya bilang hebatnya kita jadi Tuhan di situ. Dia tidak pernah meninggalkan dia sekalipun. Lagu tadi berkata sedetik pun dia tidak pernah tinggalkan. Dan itu iya dan amin saudara. Betul-betul Tuhan lakukan itu. Sebetulnya saudara ada 3 alasan sederhana. Kenapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang bisa tinggalkan kita, manusia bisa tinggalkan kita. Dan pengalaman ditinggalkan itu sangat menyedihkan. Kan sudah lihat kan Bunga Citra Lestari, BCL ditinggalkan suaminya masih 40 tahun. Orangnya pola hidup sehat dia, olahraga, tidak merokok, vegetarian. Harusnya hidupnya sehat masih 40. Tapi jantung. Jadi memang kadang-kadang pendapat dokter tentang merokok, minuman keras itu terpatahkan. Dokter bilang jangan merokok, jangan minuman keras karena jantung kena. Ini orang tidak melakukan hal itu. Di kampung saya opa-opa itu pemadat rokok, minum cap tikus, tidak mati-mati sampai sekarang. Betul saudara. Ini orang ini hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat, usia 40 mati. Makanya tidak ada yang bisa menjamin hidup ini. Hanya Tuhan satu-satunya. Itu sebabnya kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Amin saudara. Persoalannya itu adalah di iman kita kepada Tuhan seperti apa. Kalau kita beriman kepada Tuhan sebetulnya tidak ada sesuatu yang dapat membuat kita gentar. Sekalipun berada di dalam lembah kematian, Daud berkata, aku tidak takut. Karena dia tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Saya dengan cepat kasih 3 alasan yang sederhana. Kenapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang pertama adalah karena dia sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 18. Dan Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11. Itu Yohanes menganalogikan, mengumpamakan tentang gembala dan domba. Itu sebuah analogi yang sangat kuat tentang kasih. Hubungan antara gembala dan domba. Saudara tahu, seorang gembala yang baik, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang apa? Aku gembala yang baik. Jadi tidak salah kalau Yohanes menggambarkan manifestasi dari kasih itu adalah hubungan gembala dan domba. Saudara lihat konsepnya di dalam perjanjian lama. Daud itu menggembala domba tidak banyak. Hanya 2-3 ekor menurut data Alkitab. Informasi yang kita dapat. Tapi Daud bilang apa? Karena Daud gembala yang baik. Daud bilang apa? Kalau ada harimau singa datang menerkam, dia bilang dia kejar singa itu dan dia melepaskan domba itu dari mulut singa. Ini bahasa kasih ini seorang gembala terhadap dombanya. Jadi dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan dombanya. Saya harap saudara bisa dapat ya. Daud bilang kalau ada beruang dia berdiri mau menerkam salah satu domba. Dia bilang Daud hadap dia pegang janggutnya. Saudara bayangkan kalau manusia berkelahi dengan singa atau beruang, saya percaya
pasti ini pertaruhannya nyawa. Karena singa itu kalau sudah pergi lihat di taman safari itu besar. Dan kekuatannya luar biasa. Dia mampu menyeret zebra atau binatang-binatang yang lebih besar. Itu. Tetapi Daud dia bisa mempertaruhkan nyawanya hanya karena untuk menyelamatkan domba. Itu. Karena ini tanggung jawab sebagai seorang gembala yang baik itu adalah dia rela menghadapi bahaya supaya dombanya aman. Makanya Yesus bilang, aku gembala yang baik. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Saudara lihat ya. Yohanes 10 ayat 11. Tuhan berkata begini. Akulah gembala yang baik. Saudara lihat. Ini Tuhan Yesus ini dia rincikan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sudah lihat. Jadi kalau bukan gembala yang baik, memang dia tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya. Karena tidak ada perasaan mengasihi peliharaannya. Makanya Yesus untuk menggambarkan kasih ini, dia mengilustrasikan dirinya sebagai gembala dan domba-domba itu sebagai kita. Dia bilang, aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ini bahasa kasih. Jadi saudara perhatikan, bayangkan, nyawa saja Tuhan berikan. Amin saudara. Dia tidak takut menghadapi bahaya apapun supaya kita diselamatkan. Karena dia begitu mengasihi kita. Jadi alasan sederhana kenapa kita bisa pegang janji Tuhan ini. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Alasannya sangat sederhana. Yang pertama adalah karena Tuhan sangat cinta kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Percayalah saudara. Orang kalau bilang kita ini manusia, selama sehat, banyak orang bisa mendekati kita. Dekat-dekat dengan kita, tidak meninggalkan kita. Tapi ketika terpuruk, orang yang sahabat dekat pun bisa meninggalkan kita. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Kalau dia berkata aku tidak meninggalkan, percayalah saudara. Apapun kenyataan yang kita hadapi, bagaimana bergejolak dunia ini, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Sekali dia bilang aku tidak meninggalkan, dia tidak akan meninggalkan. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan yang berat di dalam hidup ini, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah apapun, saudara mungkin merasa sendirian menjalani hidup ini berat. Orang lain tidak tahu. Ya orang cuma lihat di permukaan saudara happy bahagia. Tapi orang tidak bisa meneropong sampai ke dalam hati saudara. Mungkin saudara sedang menangis. Saudara merasa sendiri. Tapi saya mau yakinkan saudara. Sekalipun semua manusia, sekalipun seluruh sahabat dekat meninggalkan kita. Tapi saya menjamin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Amin saudara. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Kita lihat yang kedua. Saya tidak perlu mengurai panjang-panjang karena kita sudah mengerti semua. Yang kedua, alasan sederhana kenapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Alasan yang kedua, saya tidak sulit-sulit saudara, supaya saudara mudah ingat. Jadi ketika saudara sendirian nanti, mungkin saat ini saudara happy, bahagia, diberkati. Tapi kalau satu saat nanti saudara masuk pada fase-fase yang tersulit dalam hidup ini, ingatlah saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, sesuatu yang berharga itu saudara tidak akan pernah meninggalkan. Tidak akan pernah saudara membiarkan. Amin saudara. Ya, contoh yang sangat sederhana, saya pikir ibu-ibu atau wanita. Tidak mungkin ini anting, berlian dia tinggalkan, taruh sembarangan. Tidak akan mungkin. Kalung emas tidak mungkin saudara taruh sembarangan. Saudara akan taruh di tempat yang baik, di tempat yang aman. Saudara akan jaga baik-baik supaya kalau maling masuk pun dia tidak akan dapat ini barang. Kenapa? Karena berharga. Saudara itu, saya dan saudara itu sangat berharga. Sangat bernilai saudara. Luar biasa harga kita ini, nilai kita di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu tidak mungkin tinggalkan kita. Kenapa? Terlalu berharga kita. Saudara mau tahu berapa harga kita? Itu seharga darah Yesus sendiri. Emas dan perak, Tuhan tidak menebus kita dengan emas dan perak. Sekalipun barometer keuangan uang itu, saudara lihat, kalau emas naik, harga ikut naik dan lain sebagainya. Barometernya emas. Tetapi bukan itu yang menjadi pembayaran Tuhan untuk kita menebus kita. Tetapi Yesus sendiri diberikan. Jadi memang berharga sekali kita. Makanya saya berpikir ya, tidak heran satu jiwa itu berharga sekali. Saudara ingat cerita orang yang kerasukan di Gerasa? Itu 2000 babi. Tuhan biarkan mati supaya satu orang ini selamat, terbebas. Terus terang matematika saya ini tidak tinggi saudara. Biasanya orang Batak itu jago hitung-hitungan. Pemana lu? Kira-kira 2000 ekor babi itu coba dikalikan berapa? Kalau satu kilo itu harganya berapa ya? Berapa sekarang? 100.000 1 kilo ya. Kalau babi potong itu 1 ekor berapa kilo kira-kira? Bisa 100-an ekor, 100 kilo ya. Nah itu bayangkan kali 2000 berapa banyak itu. Itu Tuhan rela hanya untuk satu jiwa. Jadi betapa berharganya kita ini. Sampai Tuhan itu, makanya yang satu itu Tuhan cari ketika hilang. Amin saudara. Tuhan cari sampai dapat. Karena satu jiwa berharga. Saya ingin, ini hanya sekadar pengetahuan kepada Bapak Ibu. Seorang berdarah Yahudi. Saya ingin supaya saudara bisa mengerti harga manusia, nilai manusia di mata Tuhan. Ini kita ini di mata manusia saja kita punya harga ini luar biasa. Saya tidak tahu apa ada pendeta pernah menghitung manusia, tubuh manusia tanpa nyawa. Tubuhnya doang. Saya tidak tahu apa ada pendeta pernah menghitung. Tetapi seorang profesor berdarah Yahudi namanya Profesor Norwich. Orang ini hebat bagi saya. Kenapa? Karena orang ini ahli di bidang kimia, lalu ahli komputer.
Ini namanya profesor kan kerjanya aneh-aneh tuh. Dia mau coba hitung manusia itu tubuh tanpa nyawa. Jadi cuma raga ini. Tubuh tanpa nyawa, dia mau hitung berapa nilai satu orang manusia. Saya ini ada catatannya. Dia menghitung mulai dari ginjal dia hitung. Dia hitung jantung, hati, liver, mata, hidung, telinga, semua dia hitung. Saudara tahu berapa harga kita ini? Tubuh tanpa nyawa loh. Cuma tubuh ini tanpa nyawa. Saudara kira-kira berapa? 85 miliar US dollar. Terserah kursnya saudara mau kasih di harga berapa. Ini tubuh tanpa nyawa 85 miliar US dollar. Rinciannya begini saudara. Nah dia hitung ini. Manusia itu dari umur 0 sampai 50 tahun membutuhkan satu zat yang dinamakan prokletin. Fungsinya adalah untuk mencegah kerontokan dan menumbuhkan rambut baru. Nah saat ini dia hitung diperlukan 20 gram. Harga 1 gramnya 8 juta US dollar. Ini belum ada sintetisnya. Jadi dari usia 0 sampai 50 tahun kita butuhkan zat prokletin ini. Jadi dia hitung. Jadi dia bilang itu dihitung 20 gram. 1 gram 8 juta US dollar. Jadi kalau 20 gram berapa banyak juta US dollar. Lalu dia hitung lagi. Kita ini butuh zat antibody. Jadi saat manusia saat kita ini lahir menyusu pada ibu kita. Kita ini perlu zat antibody 10 gram. Dia hitung detailnya. Dan harganya 1 gram itu 17 juta US dollar. Jadi saudara, memang kita tidak bisa membalas kasih ibu sama kita ya. Seorang ibu yang menyusui kita. Saya pikir ya kalau ibu-ibu itu mata duitan, habis kita ini. Kita tidak dapat apa-apa. Kalau dia bilang bayar setiap air susu tetesan ibu itu, aduh ini 17 juta US dollar saudara. Dan dia hitung-hitung juga gas-gas dalam tubuh kita dan yang lain semuanya. Dia temukan 85 juta US dollar. Jadi saudara berbanggalah. Amin saudara. Ini 85 juta US dollar. Jangan mau bunuh diri saudara. 85. Saudara belum pernah lihat uang sebanyak itu kan? Saudara itu 85 US dollar, 85 juta, besar betul. Makanya betapa mahal harga kita ini. Amin, jangan mau direndahkan. Biar miskin asa sombong. Mahal kita. Lalu saudara tahu, dia mau coba hitung nyawa manusia. Jadi dia bikinkan. Ini orang ahli komputer. Dia bikin sistemnya mau hitungnya manusia. 1 lalu dia pencet tek. 0-nya mulai jalan terus. Jalan. Seharian jalan terus itu 0. Dia mau tidur dia aturkan sampai pagi besok. Bangun pagi dia cek komputer. Sudah tidak ada tempat. Tinggal ada tulisan error. Saudara bayangkan. Tubuh saja sudah 85 miliar US dollar. Bagaimana dengan nyawa kita, nafas hidup kita. Kita makanya saya bilang kita ini berhutang sama Tuhan itu aduh. Kita tidak bisa balas. Amin saudara. Saya waktu di rumah sakit susah nafas mesti pakai oksigen saudara. Baru bisa enak. Karena tidak bisa nafas. Karena oksigen jadi enak.
Saudara, oksigen saja yang kita hirup ini kalau saudara mau hitung, kita tidak bisa bayar kebaikan Tuhan itu. Ada saya catat lagi, manusia itu menghirup oksigen, nitrogen itu mencapai 185 juta setiap hari. 185 juta oksigen. Saya cuma 1 minggu di rumah sakit. 20 juta lebih habis. Oksigen. Saudara hidup sudah berapa banyak tahun? Tiap hari saudara hidup oksigen. 185 juta. 185 juta itu dikalikan 30 hari. 5,5 miliar. Orang yang paling kaya sekalipun tidak akan bisa membayar tiap bulan. Saudara bayangkan betapa Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Makanya saudara, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Percayalah. Karena kita itu begitu berharga sekali, bernilai di mata Tuhan. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Markus pasal 15 ayat 34. Saya tidak akan menguraikan ini panjang lebar. Ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ketiga adalah Tuhan Yesus pernah mengalami rasa ditinggalkan. Wah, itu perasaan yang paling berat yang pernah Yesus hadapi. Dia menghadapi penderitaan dicambuk sampai dagingnya tercabut. Bagi saya percaya bagi Yesus itu bukanlah sesuatu yang berat meskipun itu menyakitkan. Waktu di Taman Getsemani itu artinya yang diperas. Memang diperas habis-habisan. Berat. Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, Yesus itu berdoa sampai peluhnya itu bertetesan darah. Penjelasan secara medis, itu sebetulnya pembuluh darah Yesus itu pecah semua. Saking takutnya. Saudara bayangkan ya, ini saja karena tekanan begitu kuat, otak bisa terjadi pecah pembuluh darah dan pendarahan. Yesus alami, bukan seperti Yesus bukan kena stroke, bukan. Tapi saking takutnya dia, sampai pembuluh darahnya pecah hancur semua. Kenapa? Karena seisi dosa itu sedang dituangkan, ditaruh di dalam hidup Yesus. Itu pertukaran yang paling luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Itu saudara. Tapi saya percaya bagi Yesus itu memang berat. Tetapi tidak seberat ketika Bapa memalingkan wajahnya dan meninggalkan dia. Yesus itu tidak bisa terpisah dari Bapa. Itu setiap saat, setiap waktu dia itu selalu connect dengan Bapa. Makanya ketika dia bilang, Allah mengapa engkau tinggalkan aku? Itu perasaan yang saya sukar untuk menguraikan perasaan ditinggalkan seperti itu. Bapa meninggalkan Yesus pada saat itu. Makanya dia berteriak. Saudara, Yesus itu tahu bagaimana rasanya ditinggalkan.
Makanya Ibrani bilang apa? Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang turut, yang merasakan apa yang kita rasakan. Makanya kenapa saya bilang, kenapa dia berkata aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Karena Yesus tahu persis bagaimana perasaan hati ditinggalkan itu. Dia tahu sakit berat. Itu sebabnya dia tidak akan pernah melakukan itu kepada kita, anak Tuhan. Amin, saudara. Saudara mungkin yang bisa meninggalkan Tuhan. Saudara mungkin yang menyimpang dari jalan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi saudara jangan takut apapun yang jadi dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Saya rindu kita baca sekali lagi Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita bacakan dengan mantap. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga saudara tidak akan pernah melupakan janji Tuhan. Kalau saudara sedang menghadapi rasa kesulitan dalam hidup, rasa kecewa, rasa ditinggalkan, dikhianati dan lain sebagainya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Semua boleh meninggalkan. Orang yang kita andalkan mungkin meninggalkan kita. Tapi Tuhan, dia tetap akan berdiri di samping kita, menemani kita untuk menjalani hari-hari yang berat ke depan. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyi lagu. Kita akan menyembah Dia. Saudara tahu lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Mari saudara angkat hatimu kepada Tuhan. Dialah yang baik. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Saudara mungkin ditinggalkan orang. Orang yang saudara andalkan. Orang yang saudara banggakan. Atau siapa saja dia. Mungkin mereka tinggalkan kita. Sehingga kita seolah-olah seperti kehilangan pegangan. Saudara, percayalah. Kalau orang meninggalkan kita, Tuhan bisa ganti posisi orang itu dengan orang yang lebih hebat. Orang yang lebih baik dari itu yang meninggalkan kita. Mungkin mereka membiarkan kita. Tidak peduli lagi dengan kita. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu akan ada untuk kita. Semakin saudara rasa berat dalam hidup ini, mungkin saudara bilang, Tuhan berat sekali ini Tuhan. Aku tidak kuat menghadapinya. Justru saudara, di saat-saat yang paling terberat di dalam hiduplah, saudara akan merasa Tuhan itu semakin nyata. Saudara akan rasa Tuhan itu begitu nyata. Kalau saudara berdoa dan seolah-olah Tuhan diam. Tuhan berdiam diri. Seolah-olah Tuhan tidak meresponi. Jangan tinggalkan dia. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus melekat kepada Tuhan. Nanti saudara akan lihat. Saudara akan merasakan perbedaan. Rohani saudara akan semakin kokoh. Semakin mantap di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman sulit ini
Tuhan sengaja rangkai untuk kita. Supaya Tuhan bisa dapati pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Haleluya.